Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sepeda, berjumpa lagi dengan saya, Andi Saputro. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Untuk pembelajaran kali ini kita memasuki bab yang pertama, yakni tentang pangkat dan bentuk akar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti yang pertama, yakni siswa dapat mendeskripsikan tentang perpangkatan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengubah dari pangkat ke bentuk perkalian berulang. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengubah dari perkalian berulang ke bentuk pangkat. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan masalah kontekstual yang berhubungan dengan perpangkatan. Sudah siap sahabat sepeda? Yuk simak video pembelajaran kali ini. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umum A pangkat N, yakni A kali A kali A sebanyak N kali, di mana N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contoh biar lebih paham. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, yakni sama dengan 32. Nah, 2 pangkat 5 itu artinya 2 adalah bilangan pokok atau disebut dengan basis, 5 disebut bilangan pangkat atau eksponen. Itu perlu diingat-ingat ya. Jadi bilangan pokok itu basis, bilangan pangkat adalah eksponen. Kemudian dari pangkat ke perkalian berulang. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Contoh nomor 1, 3 pangkat 4. Bagaimana bentuk berulangnya? Maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, yakni 81. Kemudian nomor 2, negatif 2 kita pangkatkan 3, yakni negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ya, di sini negatif kali negatif positif, positif dikali negatif maka hasilnya negatif 8. Yang ketiga, negatif dari 1/5 pangkat 2. Ingat ya, di sini negatifnya adalah di luar tanda kurung, itu artinya tidak ikut dipangkatkan. Jadi negatif dari 1/5 dikali 1/5, negatifnya ada di luar tetap ya, jadi negatif 1/25. Jadi tolong dibedakan, kalau negatifnya di dalam berarti ikut dipangkatkan seperti ini. Tapi kalau negatifnya di luar tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan hanya angkanya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, dari perkalian berulang kita ubah ke bentuk pangkat. Nyatakan bentuk perkalian berulang berikut ke dalam bentuk pangkat. Yang pertama, negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Bagaimana bentuk pangkatnya? Ya tinggal kita hitung ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya negatif 3 pangkat 5. Kemudian yang nomor 2, M dikali M dikali M dikali M dikali M dikali M. Bagaimana bentuk pangkatnya? Ya kita tinggal lihat ada berapa. Kalau ada 6 berarti M pangkat 6. Kemudian yang ketiga, negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Karena ada 4 jadinya negatif 2/3 pangkat 4. Ya. Jadi kalau bisa dikeluarkan di sini negatif 2 pangkat 4 karena pangkatnya kan di sini genap, jadinya kan positif ya. Jadi 2 pangkat 4/3 pangkat 4 sama dengan 16/81. Yang keempat,
negatif dari 5 kali 5 kali 5. Nah, negatifnya kan di luar. Jadi negatif 5 pangkat 3 sama dengan, ini 3 boleh di sini, boleh di luar sini, boleh ya, sama dengan negatif 1, 2, 5. Mudah kan? Nah, kemudian masalah yang terkait konsep pangkat. Nah, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 2. Berbasis tadi apa? Bilangan pokoknya 2. Contoh 128. Kalau kita ubah basis 2 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadinya 2 pangkat 7. Kemudian contoh lagi 32. Kita ubah basis 2 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadinya 2 pangkat 5. Jadi yang diminta soalnya adalah ini, berbasis 2. Sekarang nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 10. Berarti bilangan pokoknya 10. Contoh 100. Kita ubah basisnya 10 berarti 10 kali 10 berarti 10 pangkat 2. Contoh lagi 100.000. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, karena ada 5 jadinya 10 pangkat 5. Udah ya. Sekarang masalah terkait konsep pangkat. Tentukan hasil dari operasi berikut. Nah, ada soal 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 3. Ayo diingat-ingat. Kalau ada bentuk seperti ini, mana yang pertama kita kerjakan? Yakni bentuk pangkat, kemudian perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Kalau misalkan ada tanda kurung, berarti ya bentuk pangkat dulu, kemudian kurung, kemudian kali atau bagi, terus tambah atau kurang. Begitu ya. Nah, jadi kita kerjakan 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 3 8. Kemudian 3 dikali 3 ditambah 32 jadinya 35. Kemudian contoh nomor 2. Ada 1/2 pangkat 3 ditambah negatif 1/4 pangkat 2. Ya, kita pecah sendiri-sendiri ya. 1/2 pangkat 3 itu artinya kan 1 pangkat 3, 1/2 pangkat 3 8, berarti 1/8. Kalau ini negatif dipangkatkan genap, berarti kan positif. 1 pangkat 2 itu adalah 1, 4 pangkat 2 adalah 16. Tinggal kita tambahkan. Ingat, pecahan berarti harus disamakan. Kita samakan menjadi penyebut 16. Berarti ini dikali 2 ya, 16, yang atas kali 2, berarti 2 ditambah 1 3, 3/16. Kemudian masalah terkait konsep pangkat. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. 2 pangkat X sama dengan 32. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita cari 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa yang menghasilkan 32. Nah, di sini karena 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 32 16 kali 2 32. Oh, 5 kali. Sebanyak 5 kali ternyata, sehingga nilai X ini adalah 5. Jadi 2 pangkat 5 nilainya 32. Tetapi di sini dibalik, pertanyaannya adalah mencari nilai X-nya yang ini. Seperti itu. Contoh nomor 2. 7 pangkat X sama dengan 343. Berapakah nilai X? Nah, kita coba aja. 7 kali 7 kali 7, 7 kali 7 49 kali 7 343, berarti sebanyak 3 kali. Maka X-nya di sini adalah nilainya 3. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir masalah kontekstual terkait konsep pangkat. Jadi kontekstual di sini nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk apa sih pangkat itu? Contoh, dalam sebuah penelitian diketahui seekor amoeba berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Kemudian berapakah jumlah amoeba selama 1 hari
jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amuba. Bagaimana caranya? Nah, kan tadi awalnya adalah ada 4 ya. Amubanya ada 4. Kemudian setiap 15 menit berkembang 2 kali. 15 menit 2 kali lagi. 15 menit 2 kali lagi. 15 menit 2 kali lagi. Nah, 15 menit ini kan sudah 1 jam. Nah, ternyata 1 jam ini kelipatannya sampai 2 kali 4 ya, 2 kali seperti itu. Yang ditanyakan adalah kalau dalam 1 hari. Nah, berarti 1 hari kan ada 24 jam. Sehingga 24 ini kita kalikan 4 ini tadi. Ini kan 1 jam. Ya, 1 jam. Karena ada 24 jam, maka 24 kali 4 sama dengan 96. Jadi di sini amubanya nanti dari awalnya 4 dikalikan 2 pangkat 96, jadi 2 kali sebanyak 96 kelipatan. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 96. Jadi tidak perlu dihitung ya. Jadi di sini amuba itu pembelahannya sangat banyak sekali ya. Demikian tadi pembelajaran dari saya. Bila ada pertanyaan silakan komentar pada video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.